Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita untuk fisika kelas 12 pada KD 3.5 induksi elektromagnetik pada submateri transformator atau trafo. Baik, sebelum masuk ke materi inti, ini sedikit mengenai gambaran jenis model-model trafo yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Satu, kemudian umumnya kalian jumpai trafo seperti ini, sedangkan yang ini dan ini biasanya banyak digunakan oleh PLN. Nah, ini prinsip kerjanya. Ini dari kumparan primer atau sumber menuju keluarannya yang sekunder seperti ini. Nanti kita akan melihat prinsip dari kumparan yang primer dengan yang sekunder. Ini konsep yang terkait dengan trafo. Ada hukum Faraday. Nah, penerapan dari hukum Faraday ini salah satunya adalah trafo atau transformator. Nah, pada transformator ini atau trafo ini terjadi flux magnetik. Ini konsepnya. Jadi konsep terkait ada flux magnetik, kemudian hukum Faraday-nya, dan satu lagi terkait dengan arus eddy atau eddy current, arus pusaran. Ini yang terkait dengan transformator. Nah, nanti lebih detailnya kita bahas pada konsep terkait dengan transformator. Baik, ini pengertiannya. Transformator atau trafo, susunan dua atau lebih kumparan yang berada dalam satu tempat yang tidak saling berhubungan. Dua atau lebih. Nah, ini kan dua, ada yang primernya, sekundernya. Seperti ini, 3 buah trafo dalam satu komponen. Primer, sekunder, masukkan keluaran. Ini makanya dikatakan dua atau lebih kumparan yang berada dalam satu tempat dan tidak saling berhubungan. Nah, masing-masing komponen seperti ini. Ada kumparan primer, ada kumparan sekunder, kemudian ada kuat arus listrik primernya, kemudian potensial tegangan primernya atau DL-nya. Begitu juga yang sekunder, ada kumparan sekundernya, kuat arus sekundernya, potensial atau tegangan sekundernya. Nah, ini simbol trafo yang diberikan. Ini model-modelnya 1, 2, termasuk jenis yang tadi yang sudah kita bahas di depan. Ini gambaran saja secara nyatanya. Jadi intinya lilitan koil atau kawat tembaga ini pada sebuah inti. Intinya biasanya dari besi. Nah, prinsip kerja trafo yang perlu kita pahami sama-sama. Yang pertama, akibat kumparan primer dihubungkan dengan tegangan bola-balik sebagai primernya, maka pada kumparan primer dihasilkan flux magnetik yang besarnya berubah. Ini perubahan flux magnetik yang dihasilkan oleh kumparan primer mempengaruhi kumparan sekunder. Kumparan sekunder mendapatkan flux magnetik yang berubah-ubah. Pada kumparan sekunder timbul tegangan sekunder atau DL. Pada peristiwa ini seolah-olah ada perpindahan energi tiap satu waktu dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Perpindahan energi tiap satu waktu atau kita kenal dengan daya. Inti trafo terbuat dari besi yang berlapis yang berfungsi untuk memperkuat flux magnetik yang dihasilkan. Inti trafo berupa lapisan besi untuk mengalir energi yang hilang dalam bentuk arus eddy atau kuat arus besar yang tadi kita bahas. Jadi pengaruh kuat arus besar itu adalah adanya energi yang hilang. Ini dia, makanya dipasangkan sebuah lapisan di besi. Nah, jenis-jenis trafo ini ada 2. Trafo step up untuk menaikkan tegangan, kemudian step down untuk menurunkan. Prinsip kerjanya seperti ini. Ini trafo step up. Jadi kalau kita perhatikan pada kumparan primernya, ini 100 volt, kemudian keluarannya menjadi 400. Artinya ini dari 100 menjadi 400.
menaikkan tegangan. Kemudian kuat arusnya dari 10 menjadi 2,5, berarti kuat arusnya turun, sedangkan dayanya sama. Kemudian lilitannya bagaimana? Tentu lilitan primer kecil dibandingkan lilitan yang sekunder karena berfungsi untuk menaikkan. Artinya jumlah lilitan sebanding dengan tegangannya. Lilitannya lebih kecil maka tegangannya lebih kecil, sedangkan ini lilitannya lebih besar maka tegangannya lebih besar. Kebalikan daripada kuat arusnya. Kenapa? Karena tentu ketika tegangan naik maka kuat arusnya sebaliknya. Kemudian kalau step down, ini kebalikan dari yang step up, fungsi untuk menurunkan tegangan dari 1000 menjadi 200 seperti diturunkan. Kemudian lilitannya ada 50, 10 turun. Jadi jumlah lilitan primernya lebih besar daripada yang sekunder. Sedangkan kuat arus sebaliknya, kalau tadi ini 10 menjadi 2,5, ini 2 ampere menjadi 10. Ini ciri-ciri dari trafo step up maupun trafo step down. Sedangkan daya tetap sama. Kalau nanti di sini 1000 watt maka ini 1000 watt juga 1000 watt atau 2000 watt maka 2000 watt. Maka kita lihat dari besarnya P dengan I, P kali I. 1000 kali 2 ini 100 kali 10. 400 kali 2,5 1000. 200 kali 10 2000. Ini prinsipnya daya. Nah, ini tadi yang kita katakan, jumlah lilitan pada primer lebih kecil daripada sekunder kalau step up, sedangkan pada step down sebaliknya, primer lebih besar daripada sekunder. Begitu juga tegangan, yang primer lebih kecil daripada sekunder. Kalau di step down, primer lebih besar daripada yang sekunder. Sedangkan kuat arus sebaliknya, kuat arus primer lebih besar pada sekunder. Kalau step down, kuat arus primer lebih kecil pada sekunder, sedangkan dayanya sama yang pada primer maupun pada sekunder. Ini prinsip kerja daripada trafo atau transformator. Nah, secara ideal seperti ini, daya primer sama dengan daya sekunder. Kalau ditulis matematisnya TP sama dengan PS, sehingga kita bisa turunkan persamaannya bahwa T itu P kali I. Jadi kalau ada yang masih bingung, ini kena tulis karena P sama dengan P kali kondisi yang ada sehingga kita bisa mendapatkan VP I, VP nya tegangan primer dikalikan dengan kuat arus primer akan sama dengan tegangan sekunder dikalikan dengan kuat arus sekunder. Ini hasilnya, atau kita bandingkan bahwa tegangan primer banding dengan sekunder akan sama dengan kuat arus sekunder dibanding dengan kuat arus primer. Ini yang ada. Sedangkan hubungan yang lain antara jumlah lilitan dengan tegangan itu kita dapatkan dari GGL induksi. Jadi baik pada primer maupun yang sekunder. Persamaan yang ada seperti ini. Jika dibandingkan maka kita akan mendapatkan hubungan dengan primer dibandingkan dengan tegangan sekunder sama dengan jumlah lilitan primer dibandingkan dengan jumlah lilitan sekunder. Atau kita bisa tulis hubungannya potensial primer dibandingkan dengan VS sama dengan IS per IP sama dengan IP per NS. Ini umum yang ada. Atau ada yang menulis juga VP VS sama dengan IP NS sama saja, tidak masalah. Jadi dari yang pertama kemudian dari yang kedua, karena ini VP IS per IP maka di sini NPNS. Ini dia VP tegangan listrik pada kumparan primer, sedangkan ini jumlah lilitan pada kumparan primer, kuat arus pada kumparan primer. Kalau S tegangan listrik pada kumparan sekunder, begitu juga jumlah lilitan pada kumparan sekunder yang NS nya, sedangkan S kuat arus listrik pada kumparan sekunder. Nah, sekarang kita lihat bagaimana efisiensi trafo. Dalam pemakaian trafo sehari-hari tidak ada terpikir. Artinya ada sebagian energi atau daya yang hilang selama perpindahan energi dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Akibatnya muncul istilah efisiensi trafo. Nah, efisiensi trafo itu daya keluaran dibandingkan dengan daya masukan dikali 100% atau daya sekunder per daya primer. Atau ditulis VS per VP kali 100%, atau bisa juga VS kali S VP kali IP 100%.
50%. Ini persamaan matematis. Intinya keluaran dibandingkan masukan. Itu adalah efisiensinya. Kalau efisiensinya 0, maka berarti keluaran akan sama dengan sekunder. Ini efisiensinya. Sedangkan kalau 50% berarti sebaliknya. Misalkan masukannya 1000, yang keluar 500, berarti 50%. Jadi ada sekitar 50% yang hilang. Itu maksud dari efisiensi ini. Contoh soalnya seperti ini. Trafo. Dilambangkan dengan NU. Contoh soal, kita ingin mengubah tegangan AC 220 volt menjadi 110 volt dengan satu transformator. Tegangan 220 volt tadi dihubungkan dengan kumparan primer menjadi 2000 lilitan, sehingga kumparan sekundernya harus memiliki berapa lilitan. Terus yang diketahui, tegangan primernya 220 volt, sedangkan yang sekunder 110 volt. Ini masukkan di keluaran. Kalau bingung mana primer mana sekunder, mana dilihatlah mana yang sebagai sumbernya atau masukannya dan mana yang menjadi keluaran. Sekunder. Lilitan primernya 2000 lilitan karena dihubungkan dengan yang 220, maka yang ditanyakan adalah NS, jumlah lilitan sekundernya. Hubungan yang tadi bahwa VP sama VS sama dengan NP per NS, 220 per 110, 2000 per NS. Maka kita kalikan 2000 kali 110 per 210. Sama-sama kita bagi sisa setengah, maka kita dapatkan 1000 lilitan. Artinya lilitan primer lebih besar daripada yang sekunder. Tentu maka kita bisa katakan bahwa trafo ini adalah trafo step down. Bisa juga dilihat dari tegangan yang ada, 210 menjadi 110 di step down. Ini hanya membuktikan bahwa hubungan antara tegangan dengan lilitan itu sebanding. Kalau tegangannya besar, maka lilitan juga besar. Begitu juga sebaliknya. Contoh saya yang kedua, sebuah trafo memiliki daya primer 880 watt dihubungkan dengan rangkaian elektronika yang memiliki spesifikasi 220 volt, 2 angka dan rangkaian normal. Berapakah efisiensi dari trafo tersebut? Ini kita bisa lihat bahwa daya primernya 880, kemudian potensial sekundernya dan ini 220, 2 ampere. Kita masukkan ke persamaan. Karena V sama dengan P sama dengan V kali I, maka VS kali S 220 kali 2 dibagi 860. Kita dapatkan setengah kali 150%. Ini efisiensinya. Nah, untuk tugas berikutnya seperti ini. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, sedikit mengenai pemanfaatan daripada trafo ini untuk transmisi listrik. Ini gambaran transmisi listrik PLN dari sumbernya, kemudian ada saluran sutetnya. Kenapa dikatakan sutet? Saluran tegangan tinggi, karena di sini dipakaikan trafo step up, jadi tegangannya lebih besar. Kenapa tegangannya lebih besar? Tentu dengan menaikkan tegangan maka kuat arusnya lebih kecil. Kalau kuat arusnya lebih kecil, maka kabel yang dibutuhkan diameternya juga, karena luas penampangnya lebih kecil, jadi dia terlalu boros di kabel, lebih efisien. Ini pemanfaatannya, sehingga nanti pada gardu di masyarakat itu dipakaikan lagi trafo step down, itu baru didistribusikan ke rumah-rumah. Seperti ini gambaran. Ini. Baik, ini sedikit gambaran pemanfaatan dari transmisi trafo pada transmisi listrik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.